Assalamualaikum Pak Warto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, mohon waktunya sebentar. Nanti saya akan melakukan wawancara terkait dengan praktik pengalaman selama ini yang Bapak lakukan dalam mengambil keputusan yang berbasis kebijakan dari seorang pemimpin. Bapak bisa nggih? Bisa. Saya mengidentifikasi kasus dengan menganalisis dan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan dari kasus tersebut. Jika pertentangan nilai kebajikan dalam kasus tersebut adalah sama-sama benar merupakan dilema etika, tetapi jika yang bertentangan antara hal yang benar dan salah, maka termasuk kasus bujukan moral. Untuk mengambil keputusan yang sama-sama baik memang sulit. Saya biasanya melihat prinsip dasar sebelum memutuskan kasus dengan memperhatikan bagaimana kedepannya, aturan hukumnya, serta bagaimana untuk dapat bijaksana dan berempati terhadap orang lain. Lalu langkah atau prosedur apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Langkah atau prosedur saya dengan mengidentifikasi kasus, mengumpulkan informasi atau fakta, mempertimbangkan aturan hukumnya, dan memperhatikan pandangan orang lain secara umum, serta mempertimbangkan jika saya di posisi kasus tersebut. Yang paling efektif dengan bekerja sama dengan pihak yang terkait dengan kasus untuk berkomunikasikan, menemukan pemecahan bersama, biasanya dengan murid, orang tua murid, dengan tokoh masyarakat, rekan guru, dan memperhatikan pertimbangan dari guru. Yang menjadi tantangan ketika menentukan keputusan pilihan yang sama-sama baik agar dapat diterima oleh semua pihak. Tidak ada target waktu dalam menentukan keputusan kasus. Semakin cepat sebuah kasus diselesaikan, maka akan semakin baik. Jika kasusnya kategori ringan, biasanya akan dapat diputuskan saat itu juga. Tetapi jika kasusnya agak berat, dibutuhkan kepengajian mendalam dan membutuhkan komunikasi yang melibatkan banyak pihak, sehingga butuh waktu yang agak lama. Keputusan yang baik dengan mempertimbangkan banyak pihak, sehingga perlu melibatkan orang lain dalam pengambilannya. Yang membantu pengambilan keputusan di sekolah biasanya rekan guru, pimpinan, kepala sekolah dan pengawas, murid dan wali murid, serta tokoh masyarakat di lingkungan sekolah. Banyak pelajaran yang dapat saya petik selama pengalaman penyelesaian kasus selama ini. Setiap keputusan yang saya ambil perlu mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang dapat diterima masyarakat secara umum, sehingga paling efektif jika melalui pendapat atau masyarakat atau musyawarah dengan orang lain. Perlu mempertimbangkan fakta-fakta yang relevan untuk menganalisis kasus serta mencari sumber literatur yang dapat menjadi rujukan dan pengambilan keputusan. Ya, terima kasih sekali atas waktunya Pak Warto telah berbagi pengalaman bagaimana dalam mengambil keputusan selama ini sebagai seorang pemimpin, sebagai kepala sekolah di SD Negeri 2 Katon ini. Saya juga mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat untuk publik. Selama ini sebagai kepala sekolah, bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu kasus dilema etika ataukah itu kasus bujukan moral? Kalau berdasarkan pengalaman Pak Kartidi selama ini, bagaimana ini? Untuk sebagai pengalaman saya, bahwa saya mengidentifikasi kasus dengan memperhatikan nilai-nilai mendasar dari kasus itu sendiri, mempertimbangkan hal-hal yang baik dengan memperhatikan kepentingan semua pihak yang baik. Untuk selanjutnya Pak Kartidi, bagaimana Bapak selama ini dalam melakukan pengambilan keputusan dalam memecahkan masalah yang sama-sama mengandung nilai kebaikan
di mana ada dua kepentingan yang sama-sama baik, sama-sama benar, itu bagaimana? Saya dalam memutuskan kebijakan itu tentu saja adalah berhati-hati dalam memutuskan kasus yang sama, kemudian mengandung nilai kebajikan, perlu menganalisa terlebih dahulu ya, kepentingan dalam kasus tersebut untuk menentukan prioritas unsur kebajikan mana yang perlu diwujudkan, dikomunikasikan dengan pihak yang lain, dengan pihak yang bisa membantu untuk melihat dan mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar. Langkah-langkah pengambilan keputusan selama ini saya lakukan melalui analisa kasus terlebih dahulu dengan melihat kasus seperti apa, siapa saja yang terlibat, kemudian latar belakang serta refleksi hasil identifikasi kasus, kemudian keputusan diambil melalui pembicaraan dengan pihak-pihak terkait dengan musyawarah. Tantangan-tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika adalah bagaimana menghasilkan keputusan yang tepat untuk memilih nilai-nilai kebajikan yang sama-sama benar, meyakinkan pihak terkait bahwa keputusan yang diambil merupakan keputusan yang paling bijak sehingga dapat diterima semua pihak. Berikutnya, apakah Bapak mempunyai target waktu atau jadwal dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah kasus tersebut langsung diselesaikan di tempat, ataukah ada jadwal waktu tertentu melalui bentuk atau prosedur seperti apa penyelesaian yang Bapak jalankan selama ini? Biasanya saya punya dua, yaitu keputusan yang bersifat mendesak dan tidak. Ketika kasus tersebut darurat, maka keputusan harus segera dibuat saat itu juga untuk mencari solusi. Ya, untuk mencari solusi harus memahami apa yang terjadi setelah itu. Untuk kasus yang bisa ditunda, maka akan atur waktu khusus menyelesaikan dengan mengumpulkan pihak-pihak yang bermasalah dan menyelesaikannya. Pak, apakah selama ini dalam pengambilan keputusan adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Karjidi dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika? Iya, ada faktor-faktor pendukung dari luar, guru, dari luar ya, seperti guru-guru, anak didik dan orang tua murid. Saya dapat menemukan informasi dari para guru, kemudian para siswa, dari orang tua, juga dapat dari tokoh masyarakat. Dan tentunya juga melalui pimpinan juga ya Pak ya. Baik, ini untuk yang terakhir Pak. Apa pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika selama ini Pak? Setiap keputusan perlu mempertimbangkan nilai kebajikan serta dampaknya ke depan semua pihak dengan menjalin komunikasi serta bermusyawarah dalam pengambilan keputusan. Sumber literatur cukup penting sebagai bahan rujukan yang dapat membantu kita dalam mengambil keputusan. Jadi dalam pengambilan keputusan ada pembelajaran nilai-nilai baik yang Bapak petik selama ini, diantaranya bahwa nilai kebajikan apa serta mempertimbangkan dampaknya ke depan ya Pak ya, dampaknya ke depan. Kemudian keputusan diambil sebisa mungkin tidak merugikan, tidak ada pihak yang dirugikan sebisa mungkin. Kemudian kalaupun ada ya seminimal mungkin ya gitu ya Pak ya. Kemudian agar bisa diterima oleh semua pihak perlu dikomunikasikan dan perlu dilaksanakan musyawarah. Berarti Bapak selama ini ketika mengambil keputusan yang berkaitan dan berhubungan dengan pihak lain dilaksanakan dengan musyawarah, tidak diputuskan sendiri ya Pak ya. Demikian Pak, terima kasih Bapak telah berkenan meluangkan waktu membantu saya untuk menyelesaikan tugas saya dalam mengikuti kegiatan pendidikan Bunda ini. Semoga Bapak sukses. Amin. Ya, nanti pas selesai lulus Amin. menghasilkan hasil yang memuaskan. Iya Pak, terima kasih.
Cukup sekian, saya undur diri ya Pak ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.